Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Mary Meisy Rodanowo dengan NIM 2004-30666 dari kelas 6B program studi D4 Akuntansi Keuangan. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup audit internal dari mata kuliah audit internal dan praktek dengan dosen pengampu Mem Lydia Maramis SE MSA AK. Ruang lingkup audit internal. Ruang lingkup audit atau cakupan internal audit adalah seluas fungsi manajemen sehingga cakupannya meliputi bidang finansial dan non-finansial. Terdapat 3 cakupan utama audit internal, yaitu audit finansial, audit operasional, dan audit ketaatan atau kepatuhan yang disebut juga compliance audit. Terdapat juga satu audit lainnya dari ketiga cakupan utama di atas, yaitu audit kecurangan atau disebut juga fraud audit. Kita masuk pada audit finansial. Audit finansial merupakan jenis audit yang berorientasi kepada masalah keuangan. Sasaran audit keuangan adalah kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Pada saat ini, orientasi internal auditor tidak pada masalah keuangan saja, namun titik berat lebih difokuskan pada audit operasional di perusahaan. Hal tersebut disebabkan audit atas laporan keuangan perusahaan telah dilakukan oleh eksternal auditor pada waktu audit umum atau general audit tahunan. General audit dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan, serta badan pemeriksa keuangan. Berikut audit operasional. Sasaran dari audit operasional adalah penilaian masalah efisiensi, efektivitas, dan ekonomis atau disebut 3E. Pada saat ini, audit operasional atau audit manajemen menjadi semakin penting perannya bagi organisasi usaha. Bagi perusahaan, yang penting dari hasil audit bukan semata-mata masalah kebenaran formal, tetapi manfaatnya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selain internal auditor, audit operasional juga dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berikut audit kepatuhan. Audit ketaatan atau kepatuhan yang juga disebut compliance audit adalah suatu audit yang bertujuan untuk menguji apakah pelaksanaan atau kegiatan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peraturan atau ketentuan yang dijadikan kriteria dalam compliance audit antara lain, yang pertama, peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan atau lembaga lainnya yang terkait. Dan kedua, kebijakan atau sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan atau direksi. Selain internal auditor, compliance audit juga dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bagi perusahaan yang telah mendapatkan ISO 19000 dan sejenisnya, compliance audit perlu dilakukan oleh auditor ISO dalam rangka mempertahankan sertifikat ISO yang telah diraih perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah fraud audit. Audit kecurangan adalah audit yang ditujukan untuk mengungkap adanya kasus yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merugikan perusahaan atau negara dan menguntungkan pribadi atau kelompok ataupun juga organisasi dan pihak ketiga. Istilah lain dari fraud audit adalah audit khusus atau audit investigasi. Disebut juga investigative audit.
Dalam route audit, internal auditor perlu membuat bagan arus atau flowchart serta modus operasi berupa uraian tentang cara cara melakukan tindakan kejahatan atau tindak pidana korupsi. Demikianlah ruang lingkup dari internal audit. Saat ini saya akan menambahkan secara lebih khusus untuk gambaran umum tentang proses audit itu sendiri. Proses dapat diartikan sebagai aktivitas mengelola masukan atau input menjadi keluaran atau disebut output yang berguna atau memiliki nilai tambahan outcome. Demikian juga dengan proses audit, dapat dipandang sebagai aktivitas pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti yang mendukung informasi atau laporan yang disajikan auditor untuk meningkatkan keyakinan atau assurance bagi pemakainya bahwa laporan tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Di sini saya uraikan secara umum proses audit internal yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan penugasan. Yang kedua, audit pendahuluan. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian. Yang keempat, pelaksanaan penugasan. Dan yang terakhir atau yang kelima, pelaporan atau tindak lanjut. Di sebelah kanan saya juga, saya tampilkan gambar atau proses dari audit internal itu sendiri. Demikianlah presentasi saya tentang ruang lingkup audit internal. Kiranya apa yang telah saya paparkan di saat ini bisa dimengerti oleh teman-teman dan mem sekalian. Diucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.